Hai sahabat Minerva, setiap hari kita sikat gigi. Pagi sikat gigi, malam sebelum tidur pun sikat gigi. Tapi masih sering gak sih kita mendengar keluhan, tadi malam gak bisa tidur karena nyut-nyutan giginya. Atau aku gak bisa lagi sekarang minum air es, soalnya gigiku ngilu banget kalau minum air es. Atau keluhan yang lain seperti ini. Kenapa ya kalau aku sikat gigi tuh suka berdarah gusinya? Dan orang-orang rumah mengeluh, mulutku bau. Kalau iya, yuk kita bahas dan cari jurnalnya di sini. The Science Behind Your Smile. Because your smile is not just a smile, it defines your oral health and also your systemic health. And every great smile always starts with knowledge. The Science Behind Your Smile bersama saya Dr. Patitang Supati akan mempertemukan pertanyaan-pertanyaan dari ruang praktek dan dari keseharian sahabat Minerva dengan hasil penelitian para expert di bidang mereka masing-masing yang dituangkan dalam jurnal ilmiah. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, mengapa sih cara atau teknik menyikat gigi itu penting? Yang kedua, cara menyikat gigi dengan modified brushing technique step by step. Yang ketiga, apa kata jurnal ilmiah atau hasil penelitian ilmiah tentang teknik ini? Dan yang keempat, ini penting, tips yang perlu dilakukan sehari-hari untuk mencapai pembersihan yang maksimal. Mengapa cara atau teknik menyikat gigi itu penting? Karena kalau teknik yang digunakan kurang tepat bisa berakibat pada berbagai macam masalah gigi dan mulut. Bahkan kadang-kadang teknik yang kita gunakan justru merusak gigi kita. Mau lihat seperti apa? Kita lihat di sini. Menyikat gigi dengan gerakan horizontal, posisi sikat gigi lurus terhadap gusi dengan tekanan yang terlalu keras dan kecepatan yang tidak terkontrol tanpa mengikuti panduan teknik menyikat gigi yang benar akan berakibat pada kerusakan gigi dan gusi, termasuk yang pertama, pengikisan email pada area leher gigi menyebabkan gigi ngilu, sakit bahkan bisa sampai abses. Yang kedua, merusak dan mendorong gusi ke arah akar gigi, mengakibatkan akar gigi terekspos dan gigi kelihatan lebih panjang dan juga mengakibatkan rasa ngilu. Yang ketiga, dan ini yang paling sering terjadi, yaitu memberikan false sense of security atau memberikan rasa aman yang palsu. Merasa lega karena udah sikat gigi, udah aman nih giginya, udah sikat gigi, padahal nggak bersih. Masih banyak sisa-sisa makanan yang nempel di permukaan gigi, tidak tersentuh sikat gigi karena teknik menyikat giginya keliru. Nah, sisa-sisa makanan yang masih nempel inilah yang akan menjadi sumber masalah bagi gigi saat bertemu bakteri di dalam mulut. Tahu nggak sih sahabat Minerva, dalam mulut kita ini ada sekitar 700 spesies bakteri. Dan kalau ada sisa makanan yang halus-halus yang masih nempel dalam mulut kita dalam waktu yang lama, maka bakteri-bakteri ini akan menfermentasikan sisa makanan tersebut, menghasilkan asam, dan juga bakteri-bakteri dan interaksinya dengan sisa makanan yang nempel itu akan menghasilkan toksin-toksin yang menyebabkan gusi meradang dan juga kerusakan email. Apa yang menjadi keluhan ketika sudah terjadi gusi meradang dan kerusakan email? Gigi berlubang, gusi berdarah, dan bau mulut. Kalau cara atau teknik menyikat gigi itu begitu penting, jadi dokter menyarankan yang mana dok tekniknya? Soalnya di luar sana banyak juga teknik yang sedang dibicarakan. Dokter selalu menyarankan modified brush technique. Dan seperti pada janji dokter di video sebelumnya, berikut dokter akan menjelaskan step by step modified brushing technique. Selamat menonton. Modified brushing technique. Langkah pertama, posisikan sikat gigi
dengan kemiringan 45 derajat terhadap gusi atau terhadap sumbu panjang gigi. Posisikan ujung bulu sikat berada persis di garis gusi. Langkah kedua, gerakkan sikat gigi maju mundur hanya pada 2-3 gigi saja. Langkah ketiga, setelah digetarkan atau digerakkan maju mundur, sapukan sikat gigi ke arah ujung gigi. Lakukan 3 langkah tersebut pada semua permukaan gigi. Pada gigi depan atas bagian luar, dengan posisi seperti ini, gigi belakang atas bagian luar, gigi belakang bagian dalam, yang ini yang bagian kiri, perhatikan posisi sikat gigi. Kemudian yang ini bagian kanan. Lanjutkan ke bagian dalam bawah kiri dengan posisi seperti ini. Lalu ini bagian yang kanan. Nah, untuk permukaan dalam gigi bagian depan atas dan bagian depan bawah, perlu diperhatikan posisi sikat giginya tidak seperti yang tadi, tapi posisi vertikal seperti ini dengan posisi tetap 45 derajat, digetarkan lalu ditarik. Setelah menyikat bagian luar atas, bagian luar bawah, menyikat bagian dalam atas, dan bagian dalam bawah, maka kita beralih ke bagian permukaan kunyah, yaitu bagian yang ada di gigi geraham besar dan kecil. Ini adalah langkah keempat. Posisikan sikat gigi tegak lurus dan gerakkan maju mundur hanya 2-3 gigi saja. Dan satu tambahan dari dokter, bersihkan permukaan belakang gigi paling belakang seperti gerakan ini. Area ini perlu perhatian khusus karena sering menjadi titik awal lubang gigi. Apa kata jurnal ilmiah tentang teknik modified bust ini? Mengapa dokter suka menyarankan teknik ini kepada pasien-pasien dokter? Ada satu jurnal yang dipublikasikan pada tahun 2023, sebuah randomized control trial yang menyatakan bahwa modified bust technique lebih efektif dari teknik-teknik yang lain untuk membersihkan plak terutama di daerah servikal gigi. Apa itu servikal gigi? Sini gambarnya. Dan daerah servikal gigi itu sangat penting karena dalam praktek dokter sehari-hari, dokter menemukan bahwa area ini sering sekali menjadi titik awal mulainya kerusakan email maupun mulainya peradangan gusi karena area ini berkontak langsung atau berbatasan langsung dengan gusi. Bagaimana dengan anak-anak? Apakah teknik ini juga cocok? Ini pasti pertanyaan ibu-ibu nih. Ya, ada satu penelitian yang dipublikasikan pada tahun 2014. Penelitian ini meneliti 180 anak di usia 6-8 tahun dan hasilnya menunjukkan bahwa teknik modified bust brushing teknik ini bisa signifikan menurunkan indeks plak pada anak. Jadi ini juga cocok untuk anak-anak. Tapi memang ada penelitian lain yang menunjukkan bahwa teknik modified bust teknik ini juga memang agak sulit untuk dikuasai karena itu memang butuh latihan dan konsistensi. Pasti sahabat Minerva nanya nih, kalau gitu dok, berarti teknik-teknik yang lain gak bagus ya dok? Tidak, teknik-teknik yang lain itu juga bagus. Yang paling penting adalah teknik-teknik itu dilakukan dengan cara yang benar. Jadi beberapa teknik memang diciptakan untuk mengatasi kondisi-kondisi tertentu. Misalnya pada pasien pengguna kawat gigi ada teknik tertentu, ada tambahan alat yang dibutuhkan. Atau misalnya pada pasien-pasien dengan gangguan motorik atau dengan kondisi kognitif berbeda juga akan disarankan teknik-teknik tertentu. Nah, modified bust teknik ini menurut dokter adalah teknik yang cocok untuk kebanyakan orang. Tapi sekali lagi harus selalu berkonsultasi dengan dokter giginya supaya mendapatkan rekomendasi teknik yang paling cocok buat masing-masing. Bagian yang terakhir, apa tips yang dokter akan berikan supaya sahabat Minerva bisa mencapai derajat kesehatan gigi dan mulut yang maksimal? Yang pertama,
Selalu lakukan sikat gigi di depan cermin. Cermin gede, cermin kecil, semuanya akan membantu. Supaya sahabat Minerva bisa melakukannya dengan mindful atau dengan perhatian penuh. Dengan adanya cermin akan mengontrol kekuatan tekanan, mengontrol area, jadi sahabat Minerva bisa ngecek ini yang belakang udah nyampe atau belum ya. Dan yang berikutnya juga mengontrol apakah tekniknya udah dilakukan dengan benar atau belum. Terus, tips apa yang kedua? Yang kedua adalah latihan. Selalu latihan. Kata orang, practice makes progress. Jadi, bukan hanya nyanyi yang butuh latihan, sikat gigi juga ternyata butuh latihan. Mengapa? Karena penelitian juga membuktikan bahwa modified bass brushing teknik ini adalah salah satu teknik yang cukup sulit untuk dikuasai. Karena itu memang perlu latihan dan konsisten, tidak gampang menyerah supaya derajat kesehatan gigi dan mulutnya semakin meningkat. Semoga penjelasan-penjelasan dokter tadi bisa menjadi insight baru bagi sahabat Minerva dan bisa diterapkan mulai hari ini. Sampai bertemu kembali dalam The Science Behind Your Smile berikutnya bersama saya Dr. Pati Tangsupati dari Timika, Papua. Because every great smile always starts with knowledge.